Bab 1171 Fragmen Solomon. Kata-kata 120.000 kristal bergema di seluruh aula lelang yang tenang menyebabkan keributan mendadak. Siapa itu yang begitu kaya? Kamu bisa membeli beberapa item epik dengan harga itu. Ini gila, 120.000 kristal. Itu sudah 2 kali lipat persediaan guild kita. Semua orang yang hadir terkejut dengan harga dari Magic Knight Legacy. Sementara itu, Toussaint Miles, yang telah mengajukan tawaran, mengirim pandangan cemas ke kamar Hidden Soul. Sekarang aku telah menaikkannya menjadi 20.000, aku menolak untuk percaya bahwa kamu akan berani bersaing dengan aku. Awalnya, Toussaint Miles diharapkan mendapatkan legasi hanya dengan 90.000 Magic Crystal. Setelah itu, dia masih akan memiliki jumlah kristal yang cukup untuk bersaing untuk item final. Namun sekarang, rencananya terganggu. Untuk menjamin pembelian legasi, dia tidak punya pilihan selain menaikkan harga sebesar 20.000 kristal untuk menakuti pesaing yang mungkin. Namun, setelah hening sejenak, Hidden Soul memanggil tawaran baru sekali lagi. 130.000 kristal. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keraguan ketika memanggil tawaran ini. Benar saja, bunga 7 dosa benar-benar kaya. Si Feng tercengang ketika dia melihat wanita yang tenang yang duduk di dekatnya. Tidak seperti Super Guild, Flower of Seven Sins tidak memiliki banyak pemain yang mengumpulkan Magic Crystal untuk mereka. Ketika sampai pada kecepatan mengumpulkan Magic Crystal, organisasi seharusnya tidak cocok untuk Super Guild sama sekali. Namun demikian, Hidden Soul masih berhasil mengeluarkan 130.000 Magic Crystals dengan mudah. Orang bisa tahu seberapa kuat organisasi pembunuh itu. 135.000 kristal. Seru Miles berteriak, harga ini sudah mendekati batas yang dapat diterima. 140.000 kristal. Hidden Soul hanya tersenyum ketika dia mengajukan tawaran yang lebih tinggi. Harga ini sudah menghalangi semua orang di balai lelang untuk bersaing dengan Legacy Shield. Sial, hanya siapa yang mencoba bersaing denganku? Ribu Miles terbakar amarah sekarang. Kelas Magic Knight adalah kelas tersembunyi yang sangat cocok untuknya. Namun, dilihat dari reaksi lawan, mereka masih memiliki banyak dana untuk cadangan. Pihak lain juga tampak bersikeras untuk mendapatkan Magic Knight Legacy tidak peduli apa. Karena kamu ingin bersaing denganku, aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki. 160.000 kristal. Begitu dia mengajukan tawaran ini, bahkan para pemain yang menempati kamar di lantai 2 pun terkejut. Bahkan Super Guild akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengakumulasi sebanyak itu kristal sihir. Namun, sekarang, semua sumber daya ini digunakan hanya untuk warisan lanjutan. Alih-alih melakukannya, mendapatkan satu set lengkap peralatan epik akan jauh lebih baik. Peningkatan set seperti itu bisa membawa pasti akan jauh lebih dari apa yang bisa kelas Magic Knight. Hanya ketika juru lelang membanting palu untuk pertama kalinya, semua orang terbangun dari kebingungan mereka. Seperti yang diharapkan dari lelang gelap. Hidden Soul tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Senyum muncul di wajahnya saat dia berbalik untuk melihat kamar Toussaint Miles. Namun, ini juga hasil yang bagus. Paling tidak, aku akan memiliki satu pesaing lebih sedikit nanti. Sekarang harga Legacy Shield sudah mencapai titik ini, bahkan dia tidak bisa lagi bersaing untuk itu. Alasannya bukan karena kurangnya kristal sihir. Dia datang ke sini saat ini untuk 2 item, salah satunya adalah Magic Knight Legacy yang bunga 7 dosa temukan secara rahasia. Namun, item lainnya memiliki prioritas lebih tinggi. Jika dia membeli Magic Knight Legacy sekarang, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan item lainnya. Ketika palu juru lelang turun untuk kedua kalinya, seluruh aula lelang masih sunyi. Melihat situasi ini, Toussaint Miles tanpa sadar menghela nafas lega. Dia memiliki izin untuk menggunakan 140.000 kristal sihir yang telah disiapkan persekutuan untuk pelelangan ini untuk dirinya sendiri. Dia telah membersihkan persediaannya sendiri untuk menutupi jumlah berlebih dan bahkan telah meminjam banyak dari Alice. Jika seseorang memanggil tawaran yang lebih tinggi sekarang, dia benar-benar tidak punya pilihan selain menyerah pada legasi. Untungnya, bagaimanapun, ia akhirnya dapat mencapai tujuannya dengan menghabiskan 160.000 kristal sihir. 165.000. Tepat saat palu juru lelang akan mendarat untuk ketiga kalinya, sebuah tawaran baru terdengar lagi. Segera, semua orang berpaling untuk melihat kamar Hidden Soul. Sial, bukankah dia sudah menyerah? Kilatan dingin melintas di mata 1000 mil. Sementara itu, di dalam kamar Hidden Soul, Fallen Wind dan Autumn Goose menatap si Feng dengan ekspresi tercengang. Mengapa dia memiliki begitu banyak kristal ajaib? Jiwa tersembunyi yang kebingungan juga menatap pendekar pedang yang tenang itu. Dia benar-benar tidak percaya situasi ini benar.
Jika sebuah negara adidaya menawarkan banyak kristal sihir untuk legasi ksatria sihir, ia paling banyak akan merasa sedikit frustrasi pada kehilangannya. Namun, Si Feng bukan milik negara adikuasa manapun, namun ia masih berhasil menghasilkan banyak kristal ajaib ini, karenanya dia sangat terkejut. Lagi pula, tumpukan persediaan Magic Crystals tingkat pertama bahkan tidak mencapai setengah dari harga ini. Sementara itu, Autumn Goose dan Valen Wind juga sama terkejutnya. Zero Wing terlalu kaya. Sama seperti semua orang berpikir bahwa harga Magic Knight Legacy akan terus meningkat, bertentangan dengan harapan, Toussaint Miles terdiam. Meskipun harganya telah meningkat hanya dengan 5.000 Magic Crystal tambahan, ini adalah jumlah yang tidak bisa dia dapatkan dengan apapun yang terjadi sekarang. Kecuali dia menggunakan Magic Crystals yang disiapkan oleh Guild. Namun, ini jelas bukan pilihan yang layak. Karenanya, dia tidak punya pilihan selain menonton juru lelang mengetuk palu berulang-ulang. Mari kita beri selamat kepada tamu di kamar 017 karena mendapatkan legasi ksatria sihir. Pada saat ini, juru lelang sangat senang. Ini hanya barang lelang pertama, namun sudah dijual dengan harga yang bagus. Sisa pelelangan tidak diragukan lagi akan lebih hidup. Sementara itu, Si Feng juga menggertakkan giginya saat ia membayar 165.000 kristal ajaib ke rumah lelang. Jika bukan karena Seven Luminaries Crystals di Tower of Time, dia tidak akan menghabiskan 165.000 kristal sihir untuk Magic Knight Legacy, apapun yang terjadi. Setelah itu, barang lelang dijual satu demi satu. Namun, jarang salah satu item berikutnya berhasil menarik perhatian para pemain di kamar lantai 2. Mereka yang memperebutkan barang-barang ini terutama pemain di aula lantai pertama. Harga barang-barang ini secara alami tidak cocok untuk Magic Knight Legacy. Namun, mereka masih menjual setidaknya 200 emas. Bahkan ada kelas tersembunyi lainnya, namun, itu hanya warisan dasar. Akhirnya, Guild Silver Knights kelas 1 membelinya dengan harga 18.000 Magic Crystals. Selain itu, peralatan set level 40 Dark Gold yang lengkap juga ikut dilelang. Berbagai kekuatan super domain dewa dianggap sebagai peralatan set level 40 di antara peralatan terbaik yang saat ini tersedia. Ketika peralatan yang ditetapkan muncul, segera memicu perang penawaran lainnya di aula lelang. Akhirnya, Nine Dragons Emperor membeli Wild Claw Set Equipment yang terdiri dari 8 potong seharga 4.450 emas. Pada harga ini, orang sudah bisa membeli item epic. Saat pelelangan berlangsung, barang-barang akhir hari itu akhirnya diantar ke aula lelang. Ada 4 item final, masing-masing dari mereka berpose sangat menggoda untuk Si Feng. Satu adalah buku kuno, satu adalah senjata epik, satu adalah alat epik, dan yang terakhir adalah tablet teknik rahasia. Ketika Si Feng telah melihat daftar barang untuk dilelang, dia hampir melompat ketakutan. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa rumah lelang kegelapan benar-benar kuat. Setiap barang ini hanya bisa ditemukan jika beruntung. Senjata epik jauh lebih berharga daripada peralatan epik. Bagaimanapun, senjata adalah hal-hal yang dapat secara signifikan meningkatkan output kerusakan pemain. Sementara itu, alat epik bahkan lebih jarang daripada senjata epik. Selain itu, mereka tidak akan menempati slot peralatan pemain. Bahkan alat epik atribut rata-rata akan jauh lebih berharga daripada senjata epik. Keempat item terakhir hanyalah hal-hal yang biasanya tidak dapat dibeli bahkan jika seseorang memiliki uang untuk melakukannya. Ini terutama berlaku untuk tablet teknik rahasia. Ini adalah sesuatu yang sangat dicari oleh semua negara adidaya. Selama guild memiliki tablet teknik rahasia, mereka akan dapat memungkinkan para ahli mereka untuk mempelajari teknik pertempuran yang lebih baik dan lebih kuat. Meskipun Si Feng ingin agar anggota persekutuannya memasuki tablet teknik rahasia yang dimilikinya, sayangnya, memahami cara membuat arai sihir tingkat menengah itu terlalu sulit. Saat ini, selain dari dirinya sendiri, hanya 2 orang yang berhasil melakukannya. Salah satunya adalah Violet Cloud, dan yang lainnya adalah Alluring Summer. Mengirim hanya 3 orang untuk menggunakan tablet teknik rahasia akan menjadi pemborosan yang luar biasa. Oleh karena itu, Si Feng tidak pernah repot menggunakannya selama ini. Jika bukan karena tuan rumah yang mencoba meningkatkan ketenaran lelang kegelapan, mereka pasti tidak akan menjual barang berharga seperti itu. Hadirin sekalian, item berikutnya untuk penawaran akan menjadi item final terakhir dari lelang hari ini. Tanpa basa-basi lagi, izinkan aku mempersembahkan kepada kamu pedang 1 tangan Netherworld Brilliance. Mengatakan demikian, juru lelang mempublikasikan informasi Netherworld Brilliance. Mata semua orang bersinar ketika mereka melihat atribut senjata itu. Air liur hampir mengalir dari mulut mereka. Adapun Si Feng, ia tumbuh lebih terkejut setelah membaca pengantar senjata. Fragmen Solomon.
Bab 1172 Pedang Kematian. Tuan rumah terlalu murah hati. Mereka benar-benar mau menjual bahkan pedang terkenal? Atribut senjata ini jauh lebih kuat daripada atribut epik biasa. Ini pasti pedang satu tangan yang paling menakjubkan yang pernah kulihat. Semua orang terkejut ketika melihat atribut Netherworld Brilliance. Pemain yang menggunakan pedang satu tangan tidak bisa membantu tetapi berharap mereka bisa mengambil senjata dan memberikan beberapa ayunan tepat saat ini. Mereka benar-benar habis-habisan kali ini. Hanya ada total 36 pedang terkenal di domain dewa. Mereka semua adalah senjata epik yang unik. Setiap dari mereka adalah senjata yang tak terhitung jumlahnya yang diimpikan oleh ahli-ahli pedang. Yuan Tixin, yang duduk di dalam ruang lantai 2, sedikit terkejut ketika melihat Netherworld Brilliance. Praktis setiap orang di kamar lantai 2 berasal dari salah satu negara adidaya domain milik dewa. Bagi mereka, senjata epik memang langka tetapi tidak sepenuhnya di luar jangkauan mereka. Mendapatkan salah satu dari mereka sendiri hanya masalah waktu. Namun, pedang terkenal adalah cerita yang berbeda. Ini adalah senjata yang dipuja oleh para ahli yang menggunakan pedang. Jika digunakan dengan benar, orang bisa menarik para fanatik pedang yang biasanya sangat sulit untuk direkrut. Di antara 8 Swordmeister di daftar pakar domain dewa, 3 adalah pemain independen. Jika Secret Pavilion menggunakan Famet Sword sebagai umpan, merekrut salah satu dari mereka mungkin benar-benar mungkin. Netherworld Brilliance. Pedang satu tangan, peringkat epik. Level 40 level 110, level 40. Persyaratan peralatan, kekuatan 700, agility 400. Attack power plus 1,340. Kekuatan plus 101, agility plus 72, endurance plus 60. Kecepatan serang plus 15. Saat menyerang, 20% kemungkinan untuk memicu kecelakaan berat, meningkatkan kekuatan sebesar 30% dan kecepatan serang sebesar 20%, 20% kemungkinan untuk memicu blur. Membuat serangan itu tidak mungkin dilakukan atau diblokir, 30% kemungkinan untuk memicu double critical. Ketika dilengkapi, kekuatan meningkat 10%, kelincahan meningkat sebesar 5%, semua keterampilan terkait pedang plus 3 level. Abaikan level plus 15. Semua tingkat penyelesaian keterampilan terkait pedang meningkat sebesar 2%. Keterampilan pasif tambahan 1 Dit Devor, makhluk apapun yang mati dalam jarak 200 yard akan memberikan pengguna dengan penggemar Dit Devor. Meningkatkan kecepatan serangan pengguna dengan 1% dan semua tingkat penyelesaian keterampilan terkait pedang sebesar 0,1% selama 30 detik. Buff dapat ditumpuk hingga 30 kali. Keterampilan pasif tambahan 2 Deots Phantom, fisik wielder membaik saat HP berkurang. Fisik dapat meningkat hingga maksimal 20%. Pedang kematian yang diciptakan oleh Famet Smith Jax menggunakan sepotong pedang misterius, Netherworld Brilliance adalah salah satu dari 36 domain pedang dewa terkenal, peringkat ke-30. Siapapun yang memegang pedang ini akan diselimuti aura kematian, mengurangi semua atribut mereka sebesar 20% dan menggandakan hukuman mati yang mereka derita. Dapat dikembangkan. Tidak bisa dihancurkan. Namun, ketika semua orang akhirnya selesai membaca pengenalan senjata, mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Netherworld Brilliance memang senjata yang luar biasa. Ini terutama berlaku untuk peningkatan tingkat penyelesaian keterampilan terkait pedang. Meskipun hanya sedikit 2%, meningkatkan tingkat penyelesaian 88% menjadi 90% akan memungkinkan skill untuk menjalani transformasi kualitatif. Sayangnya, senjata itu tidak hanya menurunkan atribut dasar pengguna sebesar 20%, tetapi juga menggandakan hukuman mati yang akan mereka derita. Yang merupakan sesuatu yang kebanyakan orang ingin hindari. Naik level sangat sulit di domain dewa. Meskipun Netherworld Brilliance akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara signifikan, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka tidak akan mati. Jika seseorang awalnya akan kehilangan 1 tingkat ketika mereka mati di ladang, maka mereka akan kehilangan 2 tingkat jika mereka menggunakan Netherworld Brilliance. Terlebih lagi, hampir semua orang yang hadir sering menyerbu dungeon tim skala besar. Sekarat di dungeon seperti itu adalah hal biasa. Biasanya, mereka hanya akan kehilangan 10% dari EXP mereka saat mati di dungeons. Jika penalti ini 2 kali lipat menjadi 20%, hanya memikirkannya saja membuat semua orang merinding. Pada saat ini, semua orang akhirnya memahami kemurahan hati tuan rumah lelang dalam menempatkan Famet Sword untuk dilelang. Kemungkinan besar, tidak ada seorang pun di guild tuan rumah yang ingin berada di dekat senjata itu sama sekali. Karena itu, daripada membiarkannya duduk di gudang dan mengumpulkan debu, persekutuan memilih untuk menukarnya dengan sumber daya.
Melihat kurangnya minat penonton, juru lelang tertawa kecil dan berkata, sekarang semua orang telah melihat senjata itu, aku yakin kamu semua tahu kekurangan Netherworld Brilliance. Namun, pada akhirnya, ini masih merupakan senjata epik. Apalagi senjata ini bisa dikembangkan. Jika kamu berhasil menemukan metode evolusi, pedang ini bisa menjadi senjata ilahi di masa depan. Bahkan mungkin menjadi senjata legendaris yang terfragmentasi. Harga awal untuk senjata ini adalah 8.000 emas. Setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 200 emas. Mendengar harga awal senjata itu, semua orang dalam hati mengutuk rumah lelang karena melakukan penipuan. Jika bukan karena kekurangan pedang terkenal, belum lagi 8.000 emas, bahkan menghabiskan 18.000 emas untuk mendapatkannya tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun, itu adalah senjata epik yang bisa digunakan sampai ke level 110. Selain itu, ada kemungkinan untuk mengembangkannya. Baik-baik saja maka. Aku akan mendapatkannya sebagai barang koleksi. Aku menawar 8.000 emas. Aku bisa menarik banyak orang jika aku memajangnya di persekutuanku. Aku akan menawar 8,200 emas. 8.400 emas. Penonton di aula lelang tidak terlalu aktif dalam penawaran untuk Netherworld Brilliance. Setelah selusin penawaran, harga akhirnya berhenti di 11.000 emas. Jantung si Feng mulai berdetak kencang ketika dia melihat senjata yang ditampilkan di atas panggung. Bagi yang lain, senjata ini memang nilainya kecil. Namun baginya, itu adalah harta yang sangat berharga. Pedang Solomon telah dipecah menjadi 5 bagian. Di antara mereka, 3 berada di lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh pemain saat ini. Sementara itu, dari 2 yang tersisa, si Feng sudah mendapatkan salah satunya, pedang suci membunuh Rai. Fragmen terakhir tidak lain adalah Netherworld Brilliance ini. Awalnya, si Feng telah berencana memikirkan cara untuk mendapatkan Netherworld Brilliance. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa tuan rumah Dark Arena sebenarnya sudah mendapatkannya. Apalagi mereka bahkan memasangnya untuk dilelang. Ini adalah salah satu dari 10 senjata legendaris hebat yang mereka bicarakan. Selama dia bisa mengumpulkan ke-5 fragmen, dia bisa mereproduksi Dewa Pedang masa lalu sekali lagi. Hanya memikirkan hal itu membuat si Feng bersemangat. 12.000 emas. Si Feng menaikkan harga sedikit. Jelas, tidak ada yang tertarik pada Netherworld Brilliance. Namun, karena itu adalah pedang terkenal dan juga memiliki potensi untuk berkembang, masih ada beberapa orang yang berani bertaruh pada kemungkinan itu. Karenanya, dia tidak akan menaikkan harga terlalu banyak. Jika dia tiba-tiba mengangkatnya terlalu tinggi, orang pasti akan curiga. Karena itu, ketika menyebut tawarannya, ia tidak dapat menawarkan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Orang-orang yang sangat kaya, aku tidak menginginkannya lagi. Luar biasa. Seseorang sebenarnya bertaruh 12.000 emas karena keberuntungan. Sama seperti penawar lainnya menyerah satu demi satu, sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh aula. 13.000 emas. Sementara itu, orang yang mengajukan tawaran ini tidak lain adalah Tosat Miles. Kamu mencuri warisanku. Apakah kamu pikir aku akan membiarkan kamu mendapatkan senjata itu dengan mudah? Ribu Miles mencibir ketika dia melihat ke ruang yang diduduki si Feng. Meskipun Tosat Miles tidak tahu siapa yang menempati kamar itu, dia bisa dengan mudah mengetahui kamar mana yang telah mengajukan tawaran 12.000 emas. Setelah memperhatikan minat si Feng pada Netherworld Brilliance, ia tentu saja tidak bisa membiarkannya bersenang-senang. Orang di ruangan itu benar-benar pendendam, geram Autumn Goose saat dia melihat kamar Tosat Miles. Brother Ye Feng, jika kamu tidak punya cukup uang, ucapkan saja. Aku dapat meminjamkan kamu semua uang yang aku miliki. Valen Win juga menjadi marah pada perilaku Tosat Miles. Terima kasih. Aku pasti akan meminjam dari kamu jika aku perlu, kata si Feng. Dia kemudian mulai mengajukan tawaran baru. 20.000 emas. Ini adalah kegilaan. Bahkan jika orang itu marah, tidak perlu membuang begitu banyak uang, kan? Orang kaya benar-benar keras kepala. Tawaran baru si Feng membuat semua orang terpana. Semua orang yang hadir adalah seseorang dengan status dan posisi tinggi. Namun, tidak ada dari mereka yang akan memperlakukan uang mereka seringan si Feng, meningkatkan tawaran dengan 7.000 emas tambahan hanya untuk mengeluarkan sedikit tenaga. Seseorang sudah bisa membeli senjata epik lain dengan uang sebanyak itu. Wow, seberapa kaya? Baik-baik saja maka, aku akan membiarkanmu memilikinya. Tosat Miles menertawakan situasi ini. Namun, ia tidak lagi berani terus menawar karena ini mungkin menjadi jebakan baginya. Dia sudah puas dengan membuat si Feng membuang 8.000 emas tambahan. Setelah itu, juru lelang mengetuk palu 3 kali.
Mari kita ucapkan selamat kepada tamu dari kamar 017 karena mendapatkan Famed Sword Netherworld Brilliance. Pada saat ini, juru lelang sudah hampir tertawa terbahak-bahak dalam sukacita. Awalnya, dia berpikir bahwa mendapatkan untuk menjual Famed Sword seharga 12.000 emas sudah cukup bagus. Sekarang, dia sebenarnya menjualnya seharga 20.000 emas. Di sisi lain, setelah si Feng membayar 20.000 emas dan mendapatkan Netherworld Brilliance, ia juga melompat ke dalam kegirangan. Dia tidak peduli tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Dia baru saja menghabiskan 20.000 emas untuk membeli satu dari 5 fragmen pedang Solomon, salah satu dari 10 senjata legendaris hebat. Ini harga yang sangat rendah. Jika tuan rumah Dark Arena tahu apa yang baru saja mereka lakukan, mereka pasti akan pingsan karena kaget. Di masa lalu, setiap fragmen item legendari disiapkan untuk dilelang. Terlepas dari apakah mereka dapat digunakan atau tidak, telah siap dijual setidaknya 50.000 emas. Belum lagi fragmen salah satu dari 10 senjata legendaris besar. Alat epik yang kemudian dilelang kira-kira sama dengan Netherworld Brilliance karena agak tidak berguna. Namun, itu masih bisa digunakan untuk membuat Magic Wine, yang memberikan efek yang mirip dengan lingkungan mana dengan kepadatan tinggi di Stone Forest Town ketika dikonsumsi. Namun, anggur membutuhkan bahan langka untuk pembuatan bir. Akibatnya, produksinya ditakdirkan rendah, hanya cukup untuk anggota persekutuan sendiri, paling banyak. Namun, untuk persekutuan yang tidak memiliki menara sihir, sihir anggur tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan anggota persekutuan mereka. Pada akhirnya, Phoenix Rain membeli alat itu untuk 14.000 kristal ajaib. Adapun buku kuno, si Feng menghabiskan 70.000 kristal sihir untuk membelinya. Hadirin sekalian, aku percaya bahwa banyak di antara kamu telah datang ke sini hari ini untuk item terakhir ini. Aku tidak akan membuang kata-kata untuk memberi kamu pengantar. Tawaran awal untuk tablet teknik rahasia adalah 200.000 kristal ajaib. Setiap kenaikan harus setidaknya 2.000 kristal sihir. Mari kita mulai. Bab 1173 Warisan Dewa Kuno. 200.000 kristal ajaib untuk tablet batu. Para pemain di aula lantai pertama berteriak ketika mereka mendengar ini. 200.000? Aku tidak salah dengar kan? Apa tablet batu ini? Ini lelucon kan? Mayoritas pemain di aula lantai pertama ingin tahu tentang tablet teknik rahasia. Barang paling mahal yang dijual di pelelangan sejauh ini adalah Magic Knight Legacy. Meski begitu, masih dijual dengan harga kurang dari harga minimum dari tablet teknik rahasia. Semua orang tidak tahu apa tujuan saleh yang dilayani tablet ini. Namun, tidak ada pemain yang menempati kamar di lantai 2 yang terkejut dengan harga ini sama sekali. Masalah tentang tablet teknik rahasia adalah sesuatu yang dimiliki berbagai negara adidaya selama ini. Bahkan guild tingkat pertama yang tahu tentang rahasia ini sangat sedikit, belum lagi guild lain. Setelah itu, juru lelang mengungkapkan penampilan tablet teknik rahasia kepada semua orang. Tablet teknik rahasia ini memiliki warna perunggu dan dinamai teknik rahasia ejaan. Teknik rahasia ejaan. Pola yang terukir pada tablet ini terlalu kabur dan tidak lengkap, dan tidak ada informasi yang dapat diuraikan. Namun, semacam kekuatan ilahi bersembunyi di dalam pola ini. Jika seseorang mengumpulkan semua loh batu, pola yang tidak jelas dan tidak lengkap ini dapat dipulihkan. Hitungan tablet saat ini, 1/12. Aku tahu tuan rumahnya tidak akan semurah itu. Benar saja, mereka hanya menjual tablet perunggu, kata Tosat Miles menghina. Berdasarkan informasi saat ini, tablet teknik rahasia dapat dikategorikan ke dalam 3 peringkat, perunggu, perak, dan emas. Di antara mereka, teknik rahasia pada tablet perunggu adalah yang terlemah, sedangkan teknik rahasia pada tablet emas adalah yang terkuat. Fakta bahwa mereka bahkan mau menjual satu sudah merupakan keajaiban. Bagaimanapun, itu masih tablet teknik rahasia. Persekutuan kami sudah memiliki tablet untuk teknik rahasia ejaan. Jika kami mendapatkan bagian lain, kami akan dapat mempelajari versi teknik ejaan yang lebih lengkap. Alice sangat gembira dengan situasi ini. Pada akhirnya, tablet teknik rahasia masih menjadi tablet teknik rahasia. Terlepas dari peringkat tablet, teknik yang disimpan di dalam akan sangat membantu pemain kelas sihir seperti dirinya. Bagian dari alasan mengapa ia berhasil memahami teknik casting kecepatan ganda adalah teknik penyampaian ejaan rahasia. Jika mereka bisa mengumpulkan 2 tablet untuk teknik ejaan rahasia, dia bahkan mungkin bisa meningkatkan tekniknya. Hanya memikirkan hal ini membuat Alice dipenuhi antisipasi. Kurasa kamu benar. Jika bukan karena mereka mencoba mempopulerkan lelang kegelapan, mereka benar-benar tidak akan mau melelang barang semacam itu, Tosat Miles tertawa.
Apapun kondisinya, ia akan mendapatkan teknik penyampaian ejaan rahasia bagaimanapun caranya. Big Sis Rain, lihat. Itulah teknik ejaan rahasia. Persekutuan kita bahkan tidak memiliki tablet untuk itu sekarang. Mata Blue Phoenix bersinar ketika dia melihat ke tablet perunggu. Meskipun Pavilion Naga Phoenix telah memperoleh beberapa tablet teknik rahasia, mereka semua memenuhi kelas fisik. Tidak satu pun dari mereka yang cocok dengan kelas sihir. Meski begitu, dia dan Phoenix Rain masih berhasil mendapat banyak manfaat dari mereka. Jika Phoenix Rain bisa memenangkan teknik spellcasting rahasia di lelang ini, keduanya mungkin dapat meningkatkan standar tempur mereka. Jika itu terjadi, mereka akan memiliki lebih banyak kartu untuk dimainkan di Pulau Guntur. Kita harus mendapatkan tablet kali ini. Pada saat ini, mata Phoenix Rain juga menyala dengan semangat ketika dia melihat tablet di atas panggung. Tablet perunggu, Purple Jade tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Aku tahu mereka tidak akan semurah itu. Dia secara pribadi telah mengalami keajaiban tablet teknik rahasia sebelumnya dan menyadari perbedaan besar antara tablet perunggu dan perak. Bahkan jika seseorang memasuki tablet perunggu 2 atau 3 kali, panen tidak akan sebanding dengan satu perjalanan ke tablet perak. Rumor mengatakan bahwa Golden Tablet pernah muncul di Blackwing City. Namun, seorang NPC mencurinya. Sayang sekali. Ini sebenarnya sebuah tablet yang dimaksudkan untuk kelas sihir. Yuan Tixin sedikit kecewa ketika dia melihat tablet itu. Sudahlah, mari kita menawar dulu. Petik 2. Meskipun tablet perunggu diperkenalkan, para pemain di aula lantai pertama masih bingung, tidak memahami apa yang begitu baik tentang teknik perapalan ejaan rahasia ini. Akibatnya, minat mereka tetap loyo. Bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa tuan rumah tidak punya niat untuk menjual tablet teknik rahasia sama sekali. Kalau tidak, mereka tidak akan memasang label harga setinggi itu. Bahkan Super Guild akan kesulitan untuk mengeluarkan sebanyak ini kristal sihir sekaligus. Belum lagi, ini hanya harga awal. Sama seperti para pemain di lantai 1 berpikir bahwa tablet itu tidak akan terjual, seseorang dari salah satu kamar di lantai 2 tiba-tiba meneriakkan tawaran. 210.000 kristal, kata 9 naga kaisar dengan tenang. Ini gila, seberapa kaya pria itu, jika dia ingin membelinya, lakukan saja. Apakah ada kebutuhan untuk menaikkan harga dengan 10.000 kristal tambahan? Apakah dia punya terlalu banyak uang untuk dihabiskan? Seperti yang diharapkan dari negara adik kuasa. Mereka benar-benar kaya. Petik 2. Tawaran 9 naga kaisar mengejutkan para pemain di lantai 1. Jumlah kristal sihir ini sudah lebih dari 3 kali lipat yang dimiliki beberapa guild kelas 1. Sementara itu, 9 naga kaisar sebenarnya menghabiskan begitu banyak kristal sihir hanya untuk satu tablet batu. Bahkan barang legendaris terfragmentasi tidak akan memakan biaya banyak. Namun, bahkan sebelum juru lelang bisa mengetuk palu untuk penghitungan pertama, penghuni kamar lantai 2 lainnya mulai meneriakkan tawaran satu demi satu. 220.000 kristal, 230.000 kristal, 240.000 kristal. Pada saat ini, seolah-olah kristal sihir tidak berbeda dengan koin tembaga. Big Sis tak berujung. Apakah para guild ini menjadi gila? Bukankah itu hanya tablet batu? Apakah ada kebutuhan untuk menghabiskan begitu banyak kristal sihir? Cloud Yaren ternganga kaget ketika dia mendengar tawaran. Di masa lalu, dia menganggap pesta teh Midnight sangat kaya. Lagi pula, hanya kristal ajaib yang mereka timbun berjumlah lebih dari 20.000. Bahkan jika mereka menghabiskan waktu di Divine Colosseum setiap hari, mereka tidak akan bisa menghabiskan persediaan mereka dalam waktu singkat. Namun, setelah tiba di lelang kegelapan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa pesta teh tengah malam benar-benar tampak mengemis. Mereka tidak bodoh. Ini bukan sembarang tablet batu biasa. Legenda mengatakan bahwa loh batu ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Bahkan jika kamu mendapatkan hanya satu set lengkap, kamu tidak akan memiliki masalah membangun kerajaan di domain dewa. Endarskar menjelaskan saat dia melihat tablet teknik rahasia di atas panggung. The Secret Technique Tablet juga sesuatu yang disebutkan dalam buku kuno yang dimiliki Tea Party. Meskipun informasi yang direkam tentang tablet itu jarang, itu cukup untuk menyimpulkan bahwa nilai tablet itu tidak kurang dari barang-barang legendaris. Menurut informasi dalam buku kuno, Kekaisaran Naga Api, salah satu dari 4 kerajaan besar dewa, telah berhasil naik ke posisinya hari ini justru karena penguasa pertama kekaisaran telah berhasil mengumpulkan satu set lengkap. Orang bisa melihat betapa menakjubkannya tablet teknik rahasia. Jika mungkin, Scar tak berujung ingin mendapatkan bagian untuk dirinya sendiri juga. Namun, melihat harganya, bahkan jika dia memobilisasi kekuatan Blackwater Corporation,
kecil kemungkinan dia bisa mendapatkannya. Lagi pula, akar-akar Blackwater Corporation di domain God masih terlalu dangkal. Itu belum bisa bersaing dengan berbagai negara adidaya di dunia game virtual. Sementara Endless Scar menjelaskan Secret Technique tablet, harga Secret Spellcasting Technique telah mencapai 296.000 Magic Crystal. Ini adalah harga yang bahkan mereka yang menempati kamar di lantai 2 merasa sedikit berlebihan. Akibatnya, alih-alih menawar 10.000 kristal, mereka sekarang mulai meningkatkan tawaran mereka sebanyak 2.000. Sepertinya persekutuan lain belum siap sama sekali. 1000 Miles tertawa dengan jijik. 310.000 kristal. Saat tawaran 310.000 kristal sihir ditempatkan, seluruh aula lelang menjadi sunyi. Bahkan Phoenix Rain, yang telah mendapatkan cukup banyak uang dari kompetisi sebelumnya, tidak berdaya tentang harga ini. Sepertinya Miracle telah mempersiapkan banyak hal kali ini. Untungnya, pemimpin persekutuan telah mengantisipasi ini, kata Yuan Tixin, tertawa. 330.000 kristal. Jika seseorang mengatakan guild mana yang menghasilkan uang paling banyak di seluruh domain dewa, maka itu pasti akan menjadi pavilion rahasia. Ketika Si Feng mendengar tawaran yang semua orang panggil, dia tidak bisa apa-apa selain terdiam. Sebelumnya, dia berpikir bahwa setelah mendapatkan lebih dari 400.000 kristal ajaib, tidak ada yang hadir yang dapat bersaing dengan kekayaannya. Namun, sekarang, tampaknya dia masih meremehkan fondasi negara adikuasa ini. Jika dia tidak bertarung untuk Magic Knight Legacy sebelumnya, dia mungkin bisa bersaing untuk tablet teknik rahasia ini. Sayangnya, itu tidak mungkin lagi. 340.000 kristal. Tepat saat teknik perapalan ejaan rahasia akan menjadi milik pavilion rahasia, jiwa tersembunyi, yang duduk tidak jauh dari Si Feng, tiba-tiba mengajukan tawaran. 350.000 kristal. 1000 Miles berteriak, menggertakkan giginya. Mendengar berbagai guild yang menempati kamar di lantai 2 memanggil tawaran secara berurutan melumpuhkan para pemain di aula lantai pertama. Sementara itu, pada saat ini, Si Feng tiba-tiba menghubungi Phoenix Rain. Phoenix Pavilion Master, bisakah kamu meminjamkan aku 200.000 kristal ajaib sekarang? Aku akan mengembalikan 300.000 kristal kepada kamu dalam 5 hari, saran Si Feng sambil menatap Phoenix Rain di layar. Bab 1174 Warisan diamankan. Pinjam 200.000 kristal dan mengembalikan 300.000, Phoenix Rain memasang ekspresi terkejut saat dia menatap Si Feng di layar. Dia merasa seolah-olah dia mengenal pria itu untuk pertama kalinya. Guild kelas 1 sudah dianggap cukup kaya jika mereka memiliki persediaan 60.000 hingga 70.000 Magic Crystals. Namun, Si Feng ingin meminjam 200.000 kristal sihir langsung dari kelelawar. Selain itu, ia bermaksud mengembalikannya dengan bunga 50%. Ini 2 kali lebih tinggi dari suku bunga pasar. Kristal ajaib bukanlah koin. Itu tidak mungkin untuk membeli kristal sihir dalam jumlah besar di pasar. Kelompok hanya bisa membeli sejumlah kecil dari lokakarya atau tim petualang. Selain itu, guild harus bergantung pada anggota mereka sendiri untuk menyerang Dungeons dan mengumpulkan mereka secara bertahap. Menurut pendapat Phoenix Rain, meskipun Zero Wing memiliki tambang emas seperti Stone Forest Town dan bisnis di Battle Arena kota itu sedang booming, tidak mungkin bagi Zero Wing untuk mendapatkan 300.000 kristal ajaib dalam 5 hari, namun semua yang dia lihat ketika dia melihat ke Si Feng semata itu percaya diri dan tenang. Apakah kamu berniat untuk menawar tablet perunggu? Phoenix Rain tidak bisa membantu tetapi bertanya. Itu benar. Si Feng tidak mencoba menyembunyikannya. Bagaimanapun, mudah ditebak dengan momen pemikiran. Melihat ekspresi serius Si Feng, Phoenix Rain menggelengkan kepalanya. Sambil terkekeh, dia berkata, aku menyarankanmu untuk melupakan itu. Bahkan jika aku meminjamkan kamu 200.000 kristal, kamu tidak akan bisa mengatasinya. Sementara 350.000 Magic Crystals adalah jumlah astronomis untuk persekutuan kelas 1 terbaik, Perserikatan Super dan Persekutuan kelas 1 Super yang telah dipersiapkan belum mencapai batasnya. Menurutnya, Zero Wing harus mendapatkan banyak kristal ajaib di kompetisi sebelumnya. Dengan persediaan persekutuan, mereka seharusnya memiliki sekitar 180.000 atau 190.000 kristal ajaib. Bahkan jika Si Feng meminjam 200.000 kristal, dia hanya akan memiliki 390.000 kristal ajaib. Tidak ada cara untuk bersaing dengan negara adikuasa lainnya. Menurut perkiraannya, mereka hanya akan memiliki kesempatan untuk mengamankan teknik ejaan rahasia jika mereka memiliki 420.000 kristal sihir. Jika memungkinkan, Phoenix Rain ingin meminjam 180.000 kristal ajaib dari Si Feng. Setelah memasukkan 250.000 sihir kristal miliknya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing dengan persekutuan lain.
Namun, dia masih perlu membuat persiapan untuk Pulau Thunder, jadi jika dia meminjam sihir kristal, dia tidak akan bisa mengembalikannya dalam waktu singkat. Aku masih memiliki 260.000 kristal sihir. Setelah memasukkan 200.000 kamu, aku pikir aku akan memiliki cukup. Si Feng mengerti apa yang Phoenix Rain katakan. Sambil tersenyum, ia melanjutkan, jika itu benar-benar mustahil, aku hanya bisa mengakui kekalahan. 400.000 kristal ajaib harus menjadi batas berbagai negara adikuasa. Bahkan jika mereka memiliki lebih banyak, itu tidak akan terlalu jauh dari angka itu. Sementara tablet perunggu lebih rendah daripada tablet perak, ia memiliki persyaratan masuk yang jauh lebih rendah. Tablet perak mengharuskan pemain untuk dapat menggambar arai sihir tingkat menengah. Tablet perunggu hanya mengharuskan pemain untuk dapat menggambar basic magic arais. Adapun golden tablet, Si Feng berasumsi bahwa pemain akan diminta untuk menggambar arai sihir tingkat lanjut untuk masuk. Bahkan seseorang seperti dirinya, yang cukup akrab dengan arai sihir, tidak bisa menggambar arai sihir tingkat lanjut. Bahkan jika dia mendapatkan tablet emas, itu tidak lebih dari pemberat kertas. Di sisi lain, jika dia memiliki tablet perunggu, anggota persekutuannya bisa menggunakannya. Oleh karena itu, mendapatkan tablet perunggu sangat penting bagi Zero Wing sekarang. Bahkan jika dia tidak yakin dia bisa memenangkan penawaran, dia perlu mencoba. 260.000? Kamu punya sebanyak itu? Phoenix Rain tersentak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zero Wing akan memiliki lebih banyak kristal sihir daripada dirinya. Segera, bibirnya membentuk senyum ketika dia berkata, mari kita lakukan seperti ini, aku akan meminjamkan kamu 250.000 kristal. Aku juga tidak akan meminta bunga. Bayar saja aku kembali sepenuhnya dalam 5 hari. Namun, aku ingin 10 slot untuk memasuki tablet perunggu. Kami akan membagi slot menjadi 2 bulan, dengan 5 orang memasuki setiap sesi. Tablet teknik rahasia hanya bisa digunakan sebulan sekali. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia hanya akan memasukkannya sekali. Seorang pemain akan menuai banyak manfaat dari tablet teknik rahasia selama entry pertama mereka. Setelah itu, pemain akan mendapatkan lebih sedikit dengan setiap kunjungan berikutnya. Keuntungan terbesar tablet adalah pemain dapat menggunakannya berulang kali. Dia memiliki tawaran untuk tablet perunggu terutama untuk meningkatkan kekuatannya sebelum kontes di Pulau Guntur dimulai. Dia tidak terlalu peduli tentang manfaat yang bisa dia dapatkan selama entry berikutnya. Kesepakatan. Si Feng setuju tanpa ragu-ragu. Teknik rahasia ejaan ditujukan untuk pemain kelas sihir. Di seluruh Zero Wing, hanya ada beberapa ahli kelas sihir yang memenuhi syarat untuk memasuki tablet perunggu. 10 slot lebih dari 2 bulan sudah cukup. Setelah itu, kedua belah pihak dengan cepat menandatangani kontrak. Phoenix Rain kemudian meminta Blue Phoenix mengirimkan Magic Crystal ke Si Feng. Sementara ini terjadi, harga Secret Spellcasting Technique telah naik menjadi 394.000 Magic Crystals. Berbagai geng besar di aula lantai pertama tercengang. Meskipun mereka sudah lama tahu bahwa persekutuan mereka bukan tandingan persekutuan kelas super dan persekutuan kelas 1, mereka tidak menyadari bahwa kesenjangan akan sebesar ini. Sial. Hanya siapa yang bersaing denganku? 1000 Miles berteriak ketika dia menatap 2 kamar lain. Saat ini, harga tablet mendekati batasnya, namun Hidden Soul dan Yuan Tixin tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Namun, Hidden Soul dan Yuan Tixin masih tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Setelah melihat sihir kristal di tasnya, Tausat Miles berteriak, 400.000 kristal. 404.000 kristal. Hidden Soul menyatakan, mempertahankan ketenangannya yang tenang. Menarik. Pada saat ini, Yuan Tixin tertawa dan berteriak, 410.000 kristal. Segera, balai lelang menjadi medan perang bagi ketiga orang ini, suasana semakin dingin. 440.000 kristal. Tausat Miles tidak lagi berencana menahan saat dia langsung menaikkan harga sebesar 30.000 Magic Crystals. Dia berharap untuk menakuti jiwa tersembunyi dan Yuan Tixin. Paman Yuan, harganya sudah di 440.000 kristal. Ini jauh di atas nilai sebenarnya tablet, kata Purple Jade. Tablet teknik rahasia akan memberi manfaat besar bagi para pemain. Namun, teknik rahasia ejaan hanya peringkat bronze. Pada kenyataannya, tablet untuk teknik itu seharusnya hanya bernilai sekitar 300.000 kristal ajaib. Itu sama sekali tidak bernilai 440.000 kristal sihir. Aku mengerti, kata Yuan Tixin. Dia hanya mengajukan tawaran 410.000 untuk menyelidiki batas lawannya. Di ruangan lain, Hidden Soul mengerutkan kening. Mari kita coba lagi. Jika itu benar-benar tidak mungkin, aku hanya bisa menyerah. Hidden Soul juga merasa bahwa harganya agak terlalu tinggi. Segera,
dia berteriak, 444.000 kristal. Sialan semuanya, kenapa dia tidak menyerah? Kita sudah mencapai 440.000. Ribuan mil terbakar dengan amarah. Jika bukan karena Miracle sudah memiliki tablet untuk teknik spellcasting rahasia, ia tidak akan mau membayar harga astronomi 440.000 magic crystals. Namun, pemimpin persekutuan telah menyuruhnya habis-habisan untuk teknik ejaan rahasia. Karena itu, dia tidak punya pilihan, dia bahkan harus mengalami perdarahan simpanannya sendiri. Ini pasti batas orang itu. Kalau tidak, dia tidak akan menaikkan harganya hanya dengan 4.000 kristal. Bahkan sang penyihir dari barat sendiri sedikit cemas. 450.000 kristal. Tausat Miles memutuskan untuk mencobanya sekali lagi. Ini juga batasnya. Saat Tausat Miles memanggil tawarannya, venue menjadi sunyi senyap. Kapan dia akan mencapai batasnya? Apakah kristal sihir benar-benar semudah itu diperoleh? Berbagai eselon atas guild di aula lantai pertama kehilangan akal mereka atas situasi ini. Apakah keputusasaan seperti itu benar-benar diperlukan untuk tablet batu ini? Sepertinya aku hanya bisa menyerah. Hidden Soul tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, meskipun membawa begitu banyak kristal sihir bersamanya, dia akan pergi dengan tangan kosong pada akhir hari. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membeli Magic Knight Legacy. Detik berlalu, lelang menjadi gugup di atas panggung. Namun, bahkan setelah waktu yang lama, tidak ada kabar datang dari kamar Hidden Soul. 454.000 kristal. Namun, sama seperti Tausat Miles berpikir bahwa lawannya telah menyerah, tawaran baru digemakan dari kamar Hidden Soul. Bagaimana ini mungkin? 1000 Miles berteriak. Dia tidak bisa mempercayai ini. Hidden Soul telah diam begitu lama, namun dia telah mengajukan tawaran baru. Namun, Tausat Miles tidak ada yang bisa dipertaruhkan. Dia tidak punya pilihan selain untuk menyaksikan palu juru lelang turun berkali-kali. Saat palu turun untuk ketiga kalinya, aula lelang meledak dengan suara berisik. Bab 1175 persiapan untuk membangun kota. Bagaimana dia memiliki begitu banyak kristal ajaib? Jiwa tersembunyi mulai mengukur si Feng terdekat dengan serius. Pria itu sudah mengejutkannya dengan membeli legasi ksatria sihir. Sekarang, dia telah menghabiskan 450.000 kristal sihir lagi untuk membeli tablet perunggu. Si Feng telah menghabiskan lebih dari 600.000 kristal sihir secara total. Bahkan bunga 7 dosa membutuhkan waktu untuk mempersiapkan begitu banyak kekayaan. Tampaknya kita perlu menyelidiki Zero Wing ini. Hidden Soul curiga bahwa persekutuan yang dikenal sebagai Zero Wing tidak sesederhana yang digambarkan oleh Autumn Goose. Sementara itu, setelah memenangkan tablet perunggu, si Feng diam-diam bersuka cita. Meskipun dia telah menghabiskan banyak kristal sihir, teknik perapalan ejaan rahasia itu mirip dengan Injil bagi para pakar kelas sihir persekutuan. Pada akhirnya, dia hanya seorang pendekar pedang, kelas jarak dekat fisik. Dia hanya bisa menawarkan saran teknik ejaan umum. Dia tidak bisa membimbing mereka secara menyeluruh seperti dia bisa kelas huru-hara. Hasilnya, standar teknik kelas fisik lebih tinggi daripada kelas magis di Zero Wing. Sekarang dia telah mendapatkan tablet perunggu, selama Aqua Rose, Violet Cloud, Alluring Summer, dan para pakar kelas sihir lainnya meningkatkan standar teknik mereka. Mereka bisa membimbing kelas sihir lainnya di persekutuan. Di dalam kamar Tausat Miles, ketegangan di ruangan itu hampir padat. Starstreak, cari tahu siapa yang ada di kamar 017 saat ini juga. 1000 Miles memerintahkan dengan nada dingin. Bukan saja dia gagal mendapatkan Magic Knight Legacy, tapi dia juga gagal mendapatkan tablet perunggu. Dia pasti akan kesulitan menjelaskan dirinya sendiri ketika kembali ke markas. Dimengerti, Starstreak mengangguk. Segera, ia pergi ke kamar 017 Surveil. Meskipun kamar dilelang kegelapan melindungi privasi penghuninya dan mencegah orang lain memata-matai, orang-orang di dalam kamar harus keluar cepat atau lambat. Pada saat itu, mereka akan menemukan siapa yang menempati kamar 017. Sementara itu, ketika segmen pertama lelang gelap berakhir, segmen kedua yang populer dimulai. Semua pemain di ruang lelang dapat menawarkan barang mereka untuk diperdagangkan selama segmen kedua. Sesi barter ini adalah alasan utama di balik kunjungan berbagai guild besar ke pelelangan ini. Biasanya, ketika berbagai guild besar memperoleh bahan langka, mereka tidak akan memperdagangkannya bahkan jika mereka tidak membutuhkannya. Namun, seringkali, guild lain sangat membutuhkan item tidak berguna ini. Karenanya, guild ini dapat menggunakan lelang ini untuk menukar bahan langka yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebenarnya mereka butuhkan. Perdagangkan 3 target tunggal. Jenis-jenis Magic Scrolls untuk 1 set basic Magic Arise.
Perdagangkan satu tumpukan mana cloth dengan satu tumpukan kristal es flaming. Perdagangkan satu resep ramuan stone skin untuk satu resep ramuan perlindungan api. Pesan demi pesan muncul di layar besar di atas panggung. Tidak ada pelanggan rumah lelang yang memiliki keluhan tentang biaya pemrosesan selangit. Bagaimanapun, bahkan barang termurah yang mereka daftarkan bernilai 50 emas atau lebih, dengan beberapa bernilai beberapa ratus emas. Hanya dengan melihat pesan pertukaran di layar membuat semua orang sedikit iri dengan tuan rumah. Biaya pemrosesan minimum adalah 10 koin emas. Jika tuan rumah memproses 100 item, mereka akan mendapatkan 1000 emas. Dalam pelelangan dengan lebih dari 10.000 orang, jika setiap orang menempatkan barang untuk diperdagangkan, tuan rumah akan langsung menerima 100.000 emas. Selain itu, mengapa ada pemain yang datang ke sini untuk memperdagangkan satu item? Orang harus mengakui bahwa mengadakan lelang seperti ini jauh lebih menguntungkan daripada bandit. Ini juga inspirasi untuk bagaimana Si Feng bisa mengoperasikan lelang di perusahaan perdagangan Candlelight di masa depan. Dia mungkin tidak bisa mengundang banyak guild dan negara adidaya sebanyak yang dimiliki gedung lelang gelap. Tapi dia bisa sedikit menurunkan standar pelelangannya, tidak hanya memungkinkan guild besar untuk menawar, tetapi juga pemain independen. Tiba-tiba, Si Feng punya ide. Dia bisa membangun situs barter yang memungkinkan perdagangan antar pemain. Dalam Gods Domain, selain dari rumah lelang dan arena bawah tanah, kota-kota yang dibangun pemain dapat menawarkan lokasi perdagangan pemain. Pemain tidak dapat membeli lokasi seperti rumah lelang dan arena bawah tanah di kota NPC. Namun, selama pemain memiliki kota mereka sendiri, mereka dapat membangun situs barter mereka sendiri. Kota kemudian dapat mengizinkan barter melalui sistem. Di masa lalu, tidak ada situs barter khusus di domain God. Ini disebabkan oleh berbagai guild besar. Ketika pemain independen mendapatkan barang langka, jika mereka ingin memperdagangkannya untuk barang bagus, pilihan terbaik mereka adalah pergi ke persekutuan besar. Lagi pula, pemain independen belum tentu terhubung dengan baik. Dengan ini, berbagai guild besar bisa membeli barang langka dengan harga lebih murah. Namun, jika sebuah pos perdagangan khusus dibangun, berbagai geng besar akan kesulitan mendapatkan barang langka dengan harga murah. Kurangnya lokasi seperti itu juga disebabkan oleh betapa jarangnya pemain independen mendapatkan barang-barang berharga. Selain itu, karena batasan geografis, pemain umumnya hanya berdagang di negara mereka sendiri. Akibatnya, ada barang langka yang bahkan lebih jarang tersedia untuk ditukar. Oleh karena itu, bahkan setelah berbagai guild besar telah mendirikan kota mereka sendiri selama tahap pertengahan akhir permainan, mereka tidak repot-repot membangun lokasi ini. Bahkan jika sebuah geng membuat pos perdagangan di kota mereka, geng lain tidak akan makmur terlalu banyak. Jumlah uang yang dapat diperoleh dari lokasi barter seperti itu akan sangat menyedihkan sehingga mereka akan lebih baik berdagang dengan pemain independen secara pribadi. Namun, situasi Si Feng sedikit berbeda. Domain Tuhan masih dalam tahap awal. Berbagai guild besar mengalami sakit kepala hanya mencoba mengembangkan kota mereka sendiri, belum lagi membangun kota. Sementara itu, dia memiliki perintah membangun kota. Ini memberinya keuntungan besar. Jika dia membangun kotanya sekarang, dia tidak akan memiliki satu pesaing pun. Dia bisa menjadi yang pertama untuk memperluas pasar, membangun reputasi yang kuat seperti gelap arena. Di masa depan, ketika para pemain dari kerajaan dan kekaisaran lain berpikir untuk memperdagangkan barang langka mereka akan berlari ke kotanya untuk melakukannya. Persekutuan lain akan tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang itu. Bahkan setelah persekutuan lain mendirikan kota mereka sendiri, pos perdagangannya akan tumbuh hingga skala yang cukup besar. Dia akan memiliki persediaan barang langka yang stabil. Pada saat itu, hampir tidak mungkin pos perdagangan yang baru didirikan bersaing dengan posisinya. Meskipun persekutuan besar mendapatkan banyak item langka, mayoritas basis pemain domain dewa akan selamanya menjadi pemain independen. Jika pemain independen ini berkumpul, mereka bisa mendapatkan item yang jauh lebih langka daripada super guild manapun. Karena sulitnya perdagangan pribadi, praktis tidak mungkin bagi pemain independen untuk saling menukar barang mereka. Karena itu, mereka mencari persekutuan besar untuk barter. Namun, jika pusat barter khusus tersedia, pemain independen hanya perlu mengirimkan barang mereka. Pemain lain kemudian bisa membeli barang-barang itu. Mereka tidak perlu secara bodoh menghubungi satu orang demi satu. Mereka tidak hanya bisa menghemat banyak waktu dan masalah, tetapi mereka juga bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan. Bahkan jika biaya teleportasi mahal, kemungkinan besar, banyak pemain independen akan melakukan perjalanan untuk mengunjungi pos perdagangan. Si Feng tidak bisa menahan kegembiraannya yang tumbuh. Namun, untuk membangun kotanya,
dia pertama-tama perlu mendapatkan jumlah yang cukup dari 7 kristal luminaris. Kalau tidak, tanpa perlindungan Four Towers of Elements, mempertahankan kota akan terlalu sulit. Sepertinya aku perlu mewujudkan rencana itu sekarang. Setelah merenungkan masalah ini, Si Feng memutuskan untuk mulai mengumpulkan Seven Luminaris Crystals. Sementara Seven Luminaris Crystals sangat langka dan berharga, ada beberapa lokasi yang memilikinya. Sayangnya, lokasi-lokasi ini sangat berbahaya, dan ia harus bersiap. Tempat termudah untuk mendapatkan Seven Luminaris Crystals yang bisa dipikirkan oleh Si Feng adalah Pulau Iblis Laut Kematian. Hanya saja, perjalanan itu sangat berbahaya. Pulau Iblis juga merupakan tanah terlarang bagi yang hidup. Tanpa resistensi kegelapan yang cukup tinggi, bertahan hidup tidak mungkin. Si Feng segera mulai menelusuri barang-barang langka rumah lelang, mencari barang-barang yang meningkatkan kegelapan. Setelah mencari beberapa waktu, Si Feng akhirnya menemukan 2 item bagus dalam daftar yang disediakan sistem. Keduanya dapat secara signifikan meningkatkan resistensi kegelapan pemain. Salah satunya adalah ramuan perlawanan kegelapan master, sedangkan yang lainnya adalah jubah cahaya. Namun, sebelum Si Feng bisa merayakan, dia melihat harga barang-barang itu, dan ekspresinya menjadi gelap. Apakah orang ini gila? Siapa yang akan menggunakan Shadow Gold dan Ancient Wood untuk membeli barang-barang ini? Sama seperti Si Feng hendak mengutuk lagi, dia terpana dengan nama pedagang. Orang yang sama telah menempatkan 2 barang ini untuk diperdagangkan. Keajaiban diam, salah satu dari 10 alkemis agung Grandmaster Domain Dewa.